Sesak napasannya dulu, udah lewat berhanggapan aktivitas, kaki pegang pengkap, hati-hati, bisa jadi itu tanda gagal jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dimitra, apa kabar? Saya Dr. Sofia Kusumadewi, spesialis jantung dan pemuda. Saya dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Mitra Husada, Kuningan. Gagal jantung merupakan suatu kondisi di mana jantung kita tidak mampu untuk melakukan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Hal ini bisa disebabkan karena otot jantung yang lemah sehingga dia tidak bisa memompa darah secara baik atau mengalami penurunan fungsi pompa yang disebut dengan gagal jantung sistolik, atau karena otot jantung tidak mampu untuk menerima darah dengan baik karena kekakuan dari otot jantung atau terjadi penebalan dari otot jantung yang disebut dengan gagal jantung diastolik. Beberapa gejala gagal jantung yang dapat dirasakan oleh pasien antara lain, pasien seringkali merasa mudah lelah dan letih, sesak napas saat aktivitas ringan, bahkan pada tahap lanjut sesak napas ini dapat dirasakan meskipun pasien dalam keadaan istirahat. Pasien juga sering sekali terbangun pada malam hari karena kondisi sesak dan batuk-batuk pada malam hari. Pasien cenderung lebih nyaman tidur dengan 2-3 bantal. Seringkali kita temukan bengkak pada kedua kaki sampai dengan paha bahkan sampai perut, sehingga seringkali kita jumpai pasien dengan gejala jantung merasa perutnya cepat kenyang, kembung, dan juga begah. Penyebab gagal jantung memang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ada penyakit jantung koroner atau terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung. Ada riwayat hipertensi lama yang tidak terkontrol dengan baik, bisa terjadi karena penyakit jantung katup atau ada masalah pada pintu-pintu jantung, terjadi gangguan irama jantung atau aritmia jantung, atau karena penyebab kardiomiopati dan juga gangguan-gangguan metabolik, contohnya diabetes, anemia, hipertiroid, dan juga obesitas. Sana gagal jantung meliputi beberapa hal. Yang pertama, stabilisasi gejala gagal jantung itu sendiri. Yang kedua, kita melakukan pelacakan dari penyebab gagal jantung serta mentata laksana sesuai dengan penyebabnya. Yang ketiga, kita harus melakukan pengobatan yang optimal sesuai dengan standar pengobatan secara internasional sehingga akan mencegah kekambuhan atau rehospitalisasi karena gagal jantung dan juga akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien dengan gagal jantung. Jangan khawatir wajib mitra, meskipun pengobatan gagal jantung ini memerlukan waktu yang berkelanjutan dan memang cukup lama, saat ini obat-obat gagal jantung sudah terbukti secara ilmiah dapat memperbaiki gejala dan fungsi jantung Bapak Ibu sekalian. Selain itu, dengan pengobatan yang teratur dan juga pengendalian faktor risiko, maka hal-hal yang dapat mempengaruhi keburukan dari gagal jantung dapat dicegah. Nah, pencegahan untuk terjadi gagal jantung yaitu dengan gaya hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, rutin berolahraga, dan mengelola faktor-faktor risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular, antara lain mengelola tekanan darah, berat badan, kadar gula dalam darah, dan juga kadar kolesterol dalam darah. Wadi mitra, maka dari itu sayangi dan rawatlah jantung Anda sekalian untuk diri Anda sendiri dan keluarga-keluarga yang tersayang. Nah, jika Wadi mitra atau keluarga Wadi mitra memiliki gejala-gejala yang dijelaskan tadi, yuk jangan tunda, segeralah periksakan ke dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Mitra Husada Kuningan untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut.